Ya, sebagai wujud syukurnya kita bagaimana kita berprestasi, bekerja dengan penuh motivasi, dan saya semangat menginspirasi para guru, dan itu sudah saya buktikan ya. Dengan banyaknya prestasi itu dapat ada apa, jadi saya merasa sebagai guru ya puas lah, merasa tidak berdosa makan istilahnya fasilitas dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donianto TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu guru di SMPN 3 Sindang, dan juga beliau ini merupakan salah satu guru juga yang sangat berprestasi di Kabupaten Indramayu. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Pak Jaya. Selamat siang Pak Jaya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya. Siap. Iya, ini dari Donianto TV ya, dari Donianto TV Pak. Oke Pak, siap. Ya. Oke, sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut dengan Pak Jaya, sebelumnya saya akan coba bacakan terlebih dahulu profil daripada Pak Jaya. Ya. Oke. Pertama adalah beliau ini seorang guru SMPN 3 Sindang, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh beliau. Yang pertama itu juara 1 lomba ilmiah guru Kemendikbud tingkat Kabupaten Indramayu. Kemudian yang kedua juara 1 guru teladan berprestasi tahun 2015 tingkat Kabupaten Indramayu, finalis tingkat Jabar. Kemudian yang ketiga juara 1 lomba Olimpiade Guru Nasional atau OGN pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2015. Kemudian yang keempat pembimbing juara 1 lomba ketua OSIS berprestasi tingkat Jawa Barat tahun 2015, finalis tingkat nasional. Kemudian yang kelima pembimbing juara 2 lomba karya tulis ilmiah remaja nasional Kemendikbud di Bali tahun 2013. Kemudian yang terakhir yaitu pembina karya ilmiah di komunitas pelajar cakep chapter Indramayu. Itu dia profil daripada Pak Jaya. Luar biasa, banyak sekali prestasi yang kemudian didapatkan oleh beliau. Tapi karena beliau ini adalah seorang pengajar, saya ingin coba untuk bagaimana membahas terkait dengan bagaimana peran guru milenial dalam masa pandemi, dan juga dalam pembelajaran online di masa pandemi seperti ini. Kita ingin coba tuntas ya, bahas tuntas dengan Pak Jaya. Bagaimana sih metode dan sebagainya. Oke Pak, mengenai peran guru dalam pembelajaran secara daring atau online ini, kira-kira menurut Pak Jaya ini efektif atau tidak Mas? Ya, jadi memang di era pandemi ini efektif tidak efektif, mau tidak mau ya kita harus belajar daring ya. Jadi pembelajaran jarak jauh di mana kita tidak bisa tatap muka dengan siswa demi prokes ya. Karena wabah pandemi ini. Nah, justru di sini yang merupakan satu tantangan yang walaupun terkesan dipaksakan, yes, tapi mau tidak mau memang harus eranya 4.0 ini masyarakat harus diperkenalkan dengan dunia teknologi kira seperti ini. Betul Pak. Ya, karena pada akhirnya mau tidak mau kita harus masuk ya dalam era milenial 4.0 ini. Jadi guru juga dituntut untuk lebih kreatif menguasai multimedia, salah satunya adalah penggunaan pembelajaran daring. Ya, tapi kalau untuk guru rata-rata karena sarjana jadi sudah bisa menguasai ya dengan mengaplikasikan jejaring YouTube, kemudian memanfaatkan link-link pembelajaran yang ada di internet, termasuk penggunaan alat komunikasi WA, Google Meeting, Zoom Meeting dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala. Hanya memang kendalanya justru ada di siswa ya. Siswanya berarti ya. Iya, masyarakat umumnya kan tidak semuanya mampu untuk membeli HP dengan kapasitas Android ya, yang cukup
juga kuotanya itu ya, walaupun memang kuota diberikan oleh pemerintah, namun ya terbatas ya, tidak mencukupi gitu ya. Oke, berarti artinya memang mau tidak mau dengan situasi dan kondisi hari ini menuntut guru juga untuk melakukan pembelajaran secara online ya Pak ya, karena situasi dan kondisi hari ini. Oke Pak, nah ini untuk siswanya sendiri dengan mekanisme pembelajaran secara daring atau online, ini kan karena sebelumnya mereka jarang sekali melakukan pembelajaran seperti ini atau metode seperti ini. Tapi untuk tahun sekarang bahkan 2 tahun sekarang sudah harus melakukan metode seperti ini. Nah kira-kira bagaimana sih Pak respon daripada siswa-siswa sendiri mengenai pembelajaran online sendiri Pak? Iya, jadi sebenarnya respon siswa cukup baik. Hanya itu karena kendala kuota, kadang-kadang kemudian juga perangkat gadgetnya yang tidak memenuhi standar, sehingga ada kendala. Jadi partisipasinya itu 60%. Jadi 40% dia tidak terakses. Untuk anak-anak yang kreatif kadang-kadang ya bisa bergabung dengan temannya yang berdekatan. Kemudian ada sebagian juga kita kalau di sekolah difasilitasi untuk anak yang tidak bisa mengakses internet karena tidak punya gadget ya, gawainya terbatas, itu kita punya laboratorium komputer yang bagaimana anak bisa menggunakan dengan tetap menjaga prokes. Nah ini untuk terkait dengan persoalan fasilitas tersendiri Pak, karena tadi Pak Jaya juga mengatakan bahwa anak-anak terkadang terkendala karena gadgetnya atau HP-nya atau karena kuota dan sebagainya Pak ya. Kemudian dari sekolah juga menyiapkan fasilitas, tapi yang menjadi persoalan kadang anak ini tidak mau datang ke sekolah, kemudian mereka tidak punya misalkan HP yang memenuhi secara kapasitas. Itu solusinya seperti apa Pak agar mereka tetap ikut pembelajaran Pak? Nah itu kendalanya. Jadi ketika anak itu tidak di sekolah, jadi tanggung jawab itu sebenarnya ada di orang tua. Kadang-kadang orang tua kurang urus juga ya. Betapa susahnya tugas guru untuk membelajarkan siswa itu. Kadang-kadang anak sudah waktunya jadwal daring, ada yang masih tidur dan orang tua itu kadang-kadang tidak berkomunikasi kapan jadwalnya. Nah ini sehingga kadang-kadang nanti dalam WA group wali kelas biasanya memberikan teguran-teguran, juga peringatan-peringatan. Nah, kemudian anak-anak yang kendalanya seperti apa, nah, kita jaring, kemudian kita berikan solusi seperti itu. Jadi di sekolah, kemudian kalau di sekolah kami SMP 3 itu ada laboratorium komputer ya, kurang lebih ada 40 komputer. Jadi ya, jadi itu bisa ya yang kira-kira antara 20% dari yang kita ikut pada hal tertentu itu anak datang. Jadi kalau anak rajin saja ya bisa teratasi sih. Oke, siap. Berarti terkait dengan wali murid juga ada grupnya nih Pak? Apa tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, anaknya saja ya? Ya walaupun kadang-kadang HP-nya berbarengan itu. Berbarengan sama orang tua. Iya, itu masalah. Itu yang jadi kendala ya. Iya. Nah kira-kira kendala yang spesifik Pak, yang banyak dialami oleh siswa-siswa sendiri, yang hampir mayoritas mungkin dialami, kendalanya seperti apa Pak untuk guru Pak? Untuk guru ya itu apa? Komunikasi dengan siswa itu yang susah ya Pak ya, kendala yang karena tidak mungkin kita kan jarak jauh ya. Kadang-kadang kitanya betul-betul ingin akses, bisa berkomunikasi, kadang-kadang tidak ditanggapi orang tua. Itu kendalanya ya. Oke. Nah ini untuk orang tua sendiri Pak, karena kadang juga orang tua tidak tahu anaknya melakukan pembelajaran secara online. Mungkin mereka coba untuk meminta pada orang tua membeli kuota dan sejenisnya untuk melakukan pembelajaran online, tapi orang tua kadang tidak tahu. Nah apakah ada orang tua yang misalkan komplain nih Pak, misalkan komplain sekolah terkait dengan pembelajaran online karena mungkin orang tua susah untuk mengurus anaknya gitu Pak? Apakah ada yang seperti itu Pak? Ada. Jadi umumnya orang tua tuh merasakan, waduh ini anak sekarang diberikan kuota tapi malah kuotanya habis-habis terus, malah buat main begitu ya. Ya kapan sekolah? Nah, jadi dia merasakan betapa bahwa selama ini dianggap bahwa ngajar itu paling enak, ngajar anak.
sendiri cuma satu, waduh dia sangat kewalahan ya. Dia ingin dia langsung tatap muka, alhamdulillah minggu ini untuk Indramayu karena sudah ada di level 3 ya. Ini sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas ya. Sudah ada ya, jadi untuk 50% masuk walaupun hanya 2 jam pelajaran per hari. Berarti mulai minggu kemarin sudah dilakukan sebagian anak juga sudah divaksin. Berarti syarat untuk melakukan tatap muka itu harus divaksin. Iya, anak-anak harus divaksin. Siswa yang belum divaksin termasuk yang merupakan bagian 50% yang tidak boleh datang ke sekolah. Iya. Atau yang tidak disetujui oleh orang tua, atau ada kendala masalah kesehatan karena guru atau sekolah tidak ingin anak itu nanti tertular bahkan menularkan ya. Jadi untuk jadi klaster baru. Antisipasi lah upaya preventif ya. Nah untuk penilaian sendiri Pak, karena sistem online atau daring ini kan antara guru dengan siswa tidak dihadapkan secara langsung ya Pak ya. Terkait dengan penilaiannya sendiri, kalau dulu ketika pembelajaran secara tatap muka mungkin guru bisa mengawasi dan bisa tahu lah secara kognitif dan sebagainya. Tapi kemudian ketika dilakukan pembelajaran online, pasti guru tidak akan bisa mengontrol maksimal Pak. Jadi bagaimana cara menilai siswa untuk misalkan semester dan sebagainya gitu Pak? Ya, dari partisipasi siswa baik dalam pembelajaran lewat Zoom meeting, itu kan ada tingkat partisipasi siswa yang aktif, kemudian yang ikut menjawab, menanggapi, menyimpulkan, berdiskusi ya. Kita tahu catatannya anak-anak tertentu, kemudian bahwa penilaian kan kita tahu bahwa ada penilaian sikap. Ya, sikap itu ada sikap spiritual, kemudian ada sikap sosial. Nah di situ ketika kita mulai berdoa, bagaimana sikapnya, kemudian ketika kita berdiskusi bagaimana sikapnya. Nah, ketika anak itu baik, berarti sikap spiritual sosialnya baik, itu amat baik. Nah kemudian ada pengetahuan. Nah pengetahuan itu kita bisa nilai dari lembar kerja peserta didik atau belangko isian dari materi itu kita di akhir itu adakan evaluasi dan anak harus mengirim lewat Japri WA. Iya, itu kita nilai pengetahuannya. Nah, sedang keterampilannya ya dari partisipasi itu dia keberanian, dia berani berbicara, berani menanggapi, berani berkomentar. Itu salah satu penilaiannya. Ya. Jadi antara tatap muka dengan daring juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Iya, hanya ruangnya saja berbeda ya Pak. Betul ya. Mungkin ya teknisnya agak jauh berbeda lah. Ya, mungkin karena tidak terbiasa ya. Namanya di dunia maya ya tidak bisa tatap muka langsung. Ya. Jadi yang sentuhan emosi ya itu yang berkurang ya. Jadi karena sebenarnya kita guru kan tugasnya bukan hanya mengajar tapi mendidik. Nah ini kayaknya untuk tujuan mendidik itu perlu ada interaksi spiritual sosial pribadi sehingga emosi itu kan terjalin di situ. Jadi ada perubahan pendidikannya dari sikap kalau ada anak yang memang melanggar atau diingatkan kemudian dikasih sanksi, dikasih reward, dikasih pujian, itu tuh di situ pendidikannya juga. Jadi paling penting itu adalah ketika tatap muka hal seperti itu. Iya, yang kurang terjalin di pembelajaran secara daring atau nilai pendidikannya rendah. Pendidikannya rendah ya Pak. Apalagi kadang-kadang kita kalau melakukan Zoom meeting itu kan kadang guru menjelaskan. Terus juga kadang-kadang juga siswa kadang-kadang tidak menampilkan videonya, gambarnya, selalu muncul ya. Iya, pakai kaos gitu ya. Ada yang sambil mancing ya. Ada sambil mancing Pak. Iya. Macam-macam ya. Kan kurang fokus ya. Tapi intinya pada dasarnya guru berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya Pak ya. Nah oke Pak, untuk terkait dengan kita menyikapi soal kuota internet Pak. Karena kita tahu bahwa Kemendikbud itu sudah menerapkan subsidi kuota internet kepada sekolah-sekolah dan siswa-siswa. Ini apakah kemudian semua siswa ini terkendali atau diupayakan untuk mendapatkan kuota internet ataukah ada banyak juga siswa yang tidak mendapatkan kuota internet Pak? Ya, jadi sekolah itu mengkoordinir untuk menjaring nomor-nomor siswa juga guru. Dan memang dari pemerintah itu dapat ya bantuannya. Kalau guru itu sampai 10
liga ya. Siap. Kalau murid itu antara 5 sampai 7 liga. Itu kapasitasnya berapa bulan Pak? 1 bulan. 1 bulan. Tapi terbatas, jadi untuk konten tidak untuk game gitu. Berarti aksesnya terbatas Iya, hanya untuk pembelajaran pembelajaran saja ya. Iya, pembelajaran. Nah itu untuk kuotanya kira-kira dilakukan selama berapa bulan Pak, subsidi dari pemerintah sendiri Pak? Pada saat awal tahun lalu itu ya setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan dapat Iya. kuota dari Iya. pemerintah Pak? Iya, kemudian berikutnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Jadi artinya memang bantuan dari pemerintah juga terbatas ya Pak? Tapi ada jeda itu, ada kayak semacam CSR dari operator juga. Oh, siap. Dari TRI, dari yang lain. Dari yang lain ya? Iya, jadi di jeda itu ada yang dari pemerintah. Oh, berarti selain dari bantuan subsidi pemerintah, ada juga bantuan dari pihak lainnya, Iya, atau CSR, iya. CSR Iya. yang memberikan bantuan ya Pak? Iya, dalam bentuk kartu langsung bisa diaktifkan Kartu. secara langsung. Itu hampir semua siswa dapat apa Iya, gimana? dia dapat voucher langsung. Dapat voucher Iya, kartunya ya. Berarti itu Dia dimanfaatkan sendiri. sangat bermanfaat Iya. untuk para siswa ya Pak ya? Iya. Oke, jadi artinya memang bantuan yang dilakukan oleh pemerintah juga terbatas, Iya. ya efektif juga sebetulnya ya Pak. Tapi itu juga menjadi sebuah hal yang tentu harus disyukuri oleh siswa-siswa dan karena memang keterbatasan pemerintah juga tidak mungkin memberikan Iya, setiap full, ya. bulan selama pandemi kan, Iya. anggarannya juga mungkin terbatas Pak. Nah, oke Pak. Nah, terkait dengan masa pandemi sendiri dan juga siswa melakukan pembelajaran secara online, saya melihat bahwa ada beberapa siswa juga, walaupun tidak mayoritas ya Pak ya, ada beberapa siswa yang kemudian mereka tidak masuk sekolah atau pembelajaran secara online, tapi justru sebaliknya banyak juga siswa yang kemudian melakukan hal-hal negatif di luar nih Pak. Saya melihat contohnya ketika ada teman-teman anak-anak yang kemudian menghadang di jalan, naik mobil, bahasa kita ngompreng lah kalau bahasa Indonesia. Bahkan itu ada anak-anak ceweknya gitu loh Pak. Nah ini apa yang kemudian dilakukan oleh guru terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti itu Pak? Bagaimana menyikapinya Pak untuk mendidik siswa-siswa ini Pak? Iya, jadi seperti itu. sebenarnya tugas guru kan di sekolah ya, Betul. di instruksi. Jadi selama di rumah sebenarnya itu tanggung jawab orang Tanggung tua. jawab orang tua, ya. Dan orang tua. Jadi namun kita sangat menyayangkan ya sudah terjadi hal-hal seperti itu. Kalau kita aja di sekolah menemukan hal seperti itu, ada dalam jam pelajaran sekolah sering ada anak yang istilahnya melakukan kenakalan ya, kalau pelajar seperti itu dia datang dari sekolah tidak ke sekolah, meninggalkan dari rumahnya mau ke sekolah, ternyata anak terjaring di tempat wisata misalnya oleh tibum yang diundangkan, biasanya pihak sekolah suruh ngambil, lalu nanti orang tua ngambil ke sekolah dengan perjanjian. Itu kalau secara terbuka ya Pak? Iya, nah, kalau sekarang lagi diadakan orang tua hanya tetap aja kita merasa punya beban moral ya, itu sangat ingin supaya perlulah ada kerjasama antara ya orang tua kemudian masyarakat ya untuk bisa mencegah hal seperti itu. Minimal sekarang bisa dilaporkan kan, apa divideokan apa dari sehingga dapat sanksi sosial sehingga anak-anak ya bisa jerah, Bisa dapat efek jerah lah. iya karena kan susah kita untuk mengkoordinir. Betul. Kalau lagi belajar aja kadang-kadang ada saja yang menyimpang ya, namanya kan tidak semuanya terkoordinir ya, orang tuanya kan berbagai latar belakang sosial dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah 2 tahun tidak sekolah, anak cenderung kan tidak di rumah saja, ingin ya akhirnya jalan-jalan dan sebagainya. Apalagi ada HP ya, pertemuan di mana akhirnya ya seperti itu. Ya banyak hal apa ya. Iya. Tapi saya rasa ya tadi juga disampaikan oleh Pak Jaya, guru ini sebetulnya sudah melakukan upaya dengan bagaimana ada koordinasi dengan orang tua, Betul. yang terkait ya Pak ya, Iya. menyikapi hal-hal yang demikian atau persoalan yang seperti itu Pak. Nah ini untuk sekolah sendiri sudah efektif belum nih Pak untuk pembelajaran secara tatap muka Pak? Ya itu pembelajaran tatap muka terbatas. Terbatas. Jadi tatap muka terbatas itu terbatas hanya 2 jam pelajaran. Oh 2 jam pelajaran Iya. dalam satu hari? Iya, kalau dia 1 jam pelajaran kan kalau efektif itu 40 menit kalau SMP ya. Betul.
itu kalau SMA 50 menit. Betul. Nah itu hanya 30 menit 1 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya Ya, dan hanya ada 2 jam pelajaran, berarti hanya 1 jam. Jadi sebenarnya hanya anak itu berkebutuhan untuk terkoordinir, ketemu sama gurunya, sama teman-temannya, tapi tetap aja sebenarnya belajarnya mah tidak mencukupi. Iya, sekolah biasa ya, hanya kan ada sentuhan bahwa oh saya sekolah, saya pakai seragam, saya ke sekolah. Dan kemudian kan sekarang per kelas itu 32 anak. Jadi 1 sampai 16 itu masuk. Nah 17 sampai 32 dia di rumah. Oh jadi teknisnya seperti itu iya, ya? Iya, tapi komposisinya juga 1 sampai 16 itu yang sudah divaksin. 17 sampai 32 yang belum divaksin begitu. Berarti kalau misalkan selama anak itu belum divaksin berarti tidak boleh masuk. Iya, ada juga nih Pak. Iya, jadi rankingnya ada yang 17 ke sana terus. Siap. Tapi kalau yang sudah divaksin bisa dapat bagian untuk crawling. Untuk crawling yang bisa dilakukan secara tatap muka ya. Iya. Jadi di sekolah itu guru tetap melakukan tatap muka, tapi sekaligus juga daring gitu. Sekaligus daring juga ya. Siswa yang ada di rumah. Karena yang di rumah masih ada juga ya. Iya. Perlu mendapatkan pelajaran ya. Iya. Kan kalau di sekolah kami katakan ada 900 orang, berarti kan Ya. 450 di sekolah udah cukup padat. Artinya prokesnya tetap harus benar-benar ketat gitu. Nah, makanya kita mengharapkan begitu keluar anak pulang, orang tua harus cepat menjemput anaknya, jangan bergerobor, langsung pulang gitu ya. Jadi sudah diterapkan secara protokol kesehatan, teknisnya ketika yang belum divaksin tidak boleh melakukan secara tatap muka ya Pak ya. Itu artinya upaya dari guru agar jangan sampai pandemi ini menular kemana-mana ya Pak ya. Oke Pak, kita udah banyak bahas mengenai pembelajaran secara online Pak. Nah terkait dengan kan kemarin juga ada perekrutan siswa-siswa baru nih Pak. Nah bagaimana teknis dari sekolah sendiri mengenai perekrutan siswa baru nih Pak? Karena tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Ya, seleksi siswa barunya kita secara online juga. Oh secara online, sekarang sudah secara online. Kita bikin link, pengumuman, kemudian kita sebar di medsos, kemudian juga pamfletnya ke sekolah kita brosur diberikan untuk mengakses website, kemudian dia mengisi di Google Form, ya, kemudian baru dia melengkapi administrasi seperti rapot asli, tanda keterangan lulus dan sebagainya, baru kita akan seleksi dan jadi ya efektif juga sih. Efektif juga sebetulnya Pak ya. Tidak menjadi perlawan. Tapi kadang-kadang guru atau orang tua tidak bisa mengisi formulir ini, jadi dibantu di sekolah. Sama sekolah ya. Berarti untuk siswanya sendiri kemarin itu tidak diperuntukkan untuk datang ke sekolah Pak? Iya, tidak hadir secara langsung. Iya, secara kolektif dari pihak sekolah, kemudian orang tua yang perorangan, karena kan ada berbagai jalur ya, ada jalur zonasi, ya, kemudian ada jalur ikut orang tua, gitu ya. Kemudian jalur prestasi, ya, terus ada jalur siswa miskin, iya, yang berarti banyak apa namanya tipe-tipenya ya. Iya. Jadi untuk perekrutan siswa baru sendiri itu dilakukan secara online, siswa tidak melakukan misalkan ujian secara langsung atau tidak jadi langsung dari nilai rapot dan langsung dari nilai rapot. Berarti teknisnya tidak kemudian ada tes seleksi tidak ada. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Oh, gitu berarti. Walaupun kita juga masih membuang di sekolah kami. Siap. Ada berapa tuh 9 siswa yang tidak diterima karena melebihi kapasitas. Ya. Sekolah lain kayaknya lebih banyak juga. Ya karena sekarang ya namanya sekolah ya, ada yang istilahnya yang kosong peminat, tapi sebenarnya ada yang kelebihan. Kami membuang 9. Ya, karena SMP 3 Sindang ini ya saya rasa merupakan sekolah favorit lah yang terbaik lah. Jadi banyak peminatnya dari siswa-siswa untuk bisa masuk ke situ ya Pak ya. Oke Pak, kita sudah bicara banyak soal pembelajaran secara daring, kemudian upaya-upayanya seperti apa dari Pak Jaya sebagai guru sendiri, kemudian juga banyak hal yang kemudian kita sudah bicarakan.
Nah untuk Pak Jaya sendiri secara pribadi Pak sebagai seorang guru Pak, apa sih cita-cita yang kemudian belum didapatkan oleh Pak Jaya ataupun cita-cita yang didapatkan oleh Pak Jaya selama menjadi guru Pak, atau kedepannya seperti apa Pak? Iya, jadi kita sebagai guru mah ya bersyukur ya kita bisa mengabdi pada pemerintah, mendapatkan fasilitas. Jadi ya sebagai wujud syukurnya kita bagaimana kita berprestasi, bekerja dengan penuh motivasi, dan saya semangat menginspirasi para guru, dan itu sudah saya buktikan ya. Dengan banyaknya prestasi itu dapat ada apa, jadi saya merasa sebagai guru ya puas lah, merasa tidak berdosa makan istilahnya fasilitas dari pemerintah. Apalagi dulu kan orang dapat gaji penuh, dapat sertifikasi, tunjangan profesi, tunjangan Pemda dan lain-lain sebagainya kan, ada gaji 13, 14. Jadi sudah cukup lah istilahnya. Dan itu kira-kira jangan semuanya dimakan. Artinya ya diberikan laptop, diberikan ini, sehingga bisa untuk bekerja meningkatkan prestasi ya, seperti membuat penelitian guru, kemudian mengembangkan pribadi dan sebagainya, sehingga wawasan guru ini berkembang. Dan karena teknologi itu begitu cepat berkembang, ya kita harus mengikuti, ya, sehingga kita mengajar dengan siswa juga bisa menggunakan multimedia dan gaya yang berbeda, sehingga akan senantiasa menarik dan selalu menginspirasi dan memotivasi. Menginspirasi dan memotivasi siswa-siswa, bahkan bisa gurunya juga. Iya. Luar biasa Pak Jaya. Oke Pak, harapannya Pak untuk siswa dan juga pemerintah terkait dengan persoalan masa pandemi, dan juga alhamdulillah sekarang sudah melakukan secara daring, secara tatap muka. Harapannya apa Pak untuk pemerintah dan juga siswa-siswa dari Bapak sendiri? Ya, jadi intinya kita tetap semangat apapun, karena ini musibah ya, dan dunia ini adalah istilahnya satu dunia, kita harus kita jaga. Tentu saja juga terima kasih ya, pemerintah yang sudah betul-betul memfasilitasi dengan prokes yang ketat. Jadi kita tidak menginginkan banyak korban, tapi di satu sisi juga pembelajaran ingin dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan daripada pendidikan putra putri kita juga betul-betul bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak Jaya. Barangkali terakhir mau closing statement dari Pak Jaya, ada kata-kata mutiara untuk teman-teman subscriber atau siswa-siswanya, silakan Pak. Ya, jadi mari kita terus memotivasi, penuh prestasi, karena itu merupakan reputasi kita sebagai guru dipertaruhkan. Jangan lupa subscribe YouTube Doi Miyanto TV ya. Subscribe dan like and comment, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Mantap. Terima kasih. Doi Miyanto TV. Mantap. Oke, Pak Jaya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih diskusinya pada kesempatan siang hari ini memberikan sebuah banyak hal, banyak pengalaman dan juga inspirasi untuk kita semua, terutama untuk para siswa-siswa, yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Jaya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan juga bisa bermanfaat ya Pak ya. Untuk teman-teman subscriber jangan lupa, atau untuk teman-teman yang lain jangan lupa yang nonton video ini silahkan subscribe ya. Tadi sama Pak Jaya sudah dianjurkan untuk subscribe ya, untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang secara pesat lah. Oke, Pak Jaya, terima kasih Pak atas perbincangannya. Mungkin kita bisa berbincang lagi di lain waktu Pak, dengan tema yang mungkin lebih menarik ya Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.